Ini, gue punya asumsi, kenapa Gus Dur melakukan pembelaan terhadap agama-agama itu ya? Kayaknya tepat asumsinya nih, anaknya. Iya. Ini gue sangat percaya ini tepat. Ini menurut analisis gue, yaitu Gus Dur melakukan itu supaya dia kalau pas lagi perayaan-perayaan agama diundang dan dapat makan gratis. Itu asumsi. Kalau ini waktu gua kesana ya. Lu ke Korea Utara? Iya. Ngeri. Temen gua paling bandar ke ujung lesung. Kalau orang ngomong ke Kroya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG bersama gue Jess. Di situ ada Ardi, Daniel Awigra. Dan lo gak usah coba-coba sok-sok ngenalin. Exactly. Dia harusnya ngenalin kita, maksud gue. Tapi satu Gue gak kenalin kalian, kalian siapa ya? Iya, itu dia. Maksud dia lebih terkenal daripada kita. Iya, kurang ajar kalau kita sosok. Lo siapa? manjat kita. Ini sini mau manjat sosial. Thank you banget nih. Nah, udah ngizinin kita nongkrong di rumah lo dengan segini banyak makanan ya, maksud gue ya. Ini udah berkurang nih. Udah berkurang. Udah kita comotin. Karena biasanya kalau gue main ke rumah temen gue, malah gue yang bawa makanan. Nah, bro, gue mau main nih bro. Ini teman yang jenis apa nih? Itu dia. Ada temen gue, bro, gue mau main nih. Oke bro, harapan gue ditanya dong sama dia, lo mau gue bikin minum apa atau apa segala macem, atau misalkan dia ngomong kayak deket sini ada tukang nasi goreng, gue pesenin ya gitu kali ya. Kalau nggak dia, bro ntar mampirin warteg beliin nasi ya bro, sama rokok sebungkus. Itu requestnya spesifik ya. Iya, requestnya spesifik. Itu bukan titik, Rampok. Tanggal-tanggalnya udah menjelang akhir bulan, gue yakin nggak bakal diganti juga sama dia, bener aja. Emang udah ini. Tulus untuk mengikhlaskan. Itu dia. Emang cerita-cerita teman itu banyak ya. Tadi udah soal teman yang nitipnya. Aku juga ada beberapa cerita. Aku cerita lagi yang beda nih. Jadi soal teman itu hampir mirip bro. Aku disuruh datang ke rumahnya. Main yuk ke rumah. Main ke rumah yuk. Aku mau ngobrol. Wah, ada yang serius nih. Intens juga orang. Langsung udah sampai, ya kan? Ada uang nggak bro? Dia pasti bukan gua. Ini pasti bukan gua. Soalnya gua itu nyebutnya R. Gua nggak bisa R. Nggak bisa gue. Ya, tapi maksud gua dia yang mau minjem, lo yang disuruh datang. Iya. Dia cerita bro, aku lagi banyak masalah. Anjir banget. Asli. Gini loh bro. Enggak, biasanya kalau orang kalau mau minjem duit biasanya gini. Sambil Iya. Enggak. Dari awal dong. Masak dulu. Bro, apa kabar? Itu biasanya kalau teman SMP atau SMA tiba-tiba ngontek dengan nanya bro apa kabar, pilihannya dua, minjem duit, nawarin MLM. Udah, itu doang gue. Tapi yang jelas nih bukan jenis teman-teman kayak gini. Tapi satu kata kunci yang gue bisa katakanlah selama ini gue kenal Naya itu konsisten. Tapi nggak kayak konsistennya temen gue. Gue mau cerita nih. Gue ini belum cerita nih. Jadi satu ketika gue main sama dia, kita bareng-bareng mau belajar gambar. Gue tahu dia cerita dia. Yang orang yang kita ajak jadi gurunya itu kan nggak ngasih absen kan, lembar absen. Kita semua jadi pengen mengembangkan bakat melukis. Temen gue nih saking konsistennya pengen melukis. Ketika tulis namanya siapa, kemudian jenis kelaminnya digambar. Tapi gerak bukan naik. Ini konsistennya terlalu pikiran, perkataan dan perbuatan. Tapi yang gitu-gitu amat gitu loh. Pengen jadi lukis. Yang punya pertama siapa? Yang apa namanya? Itu ada apa sih? Ada konsisten. Ada kon dalam konsisten. yang aku pertanyakan adalah
ini memastikan ini barangnya siapa kan yang tahu. Tapi lu pasti lihat lah di Tembok ya? tembok ya kayak gitu. itu dia visioner. Jadi sebelum ada misalnya Aldi his atau him ya kan. Gitu nah dia secara spesifik udah munculin itu duluan. Lu bayangin lu jadi gurunya. Ya, lu mau jadi guru tapi ya jangan Gua tahu lu mau belajar gambar. Tapi nggak gini-gini juga, Bro. Iya. Ina ya Wahid. Ina ya. Sebelah dari Hai. jemaah nih kita agak spesial ya. Manjat. Menuju puncak. Inai sekarang ketawa-ketawa padahal tadi pas kita kontak. Nah, kita mau main ke rumah lo yang numpang rekaman dalam hati pasti anjing nih. Nyiapin makanan lagi. Nyiapin makanan lagi. Ayo gua nih. Tapi nggak apa-apa, gue banyak makanan. Iya, gue lihat makanannya makanan Imlek lagi. Ya itu dia. Iya kan? Iya. Ma ini sengaja nih gue bikin merah-merah. Kan gue yang request. ini nggak ada hubungannya dengan politik. Ini gue nggak lagi berusaha mengepak-ngepakan apa gitu. Enggak. Ini benar karena lagi sinjia ceritanya. Pas Imlek karena kemarin kayaknya warnanya biru deh. Apa dong? Harusnya hijau dong. Iya. Kalau merah-merah gitar seruduk banteng. Berarti kita harus mengucapkan Kyonggi. buat Jess dan semua jemaah bergerak merayakan Gongsi Facoy. Kyonggi. Jadi tadi sebelum nongkrong karena gua sama Inai belum nikah. Mas Awi nih dia udah ngasih angpau duluan. Iya. Kita buka ya sekarang. Iya buka ya. Ini sengaja katanya bukanya ntar aja gitu. Biasanya ntar aja. Isinya nonjok, Bro. Waduh. Apaan isinya? Wow. Evaluasi kerjaan. Wow, punya gua konsesi tambang. Itu kalau untuk ampo buat anak presiden gitu. Gue kadang-kadang suka bingung sama orang misalkan gue yakin ya Inai kan namanya almarhum Gus Dur yang kemudian bikin Imlek bisa dirayakan lagi. Exactly. Pasti diundang dong ke acara-acara Imlek. Pastinya. Terus since Inai belum nikah, pasti ada yang ngasih angpau dong. Exactly. Itu orang yang ngasih angpau tuh gimana ya perasaannya? Anjing gue mau ngasih angpau ke anak presiden. Gue ngasih berapa? Gue diskusi dulu sama istrinya. Mah gimana nih? Nggak tahu Pak. Ya udah cek cair. Ini tuh. Gila. Apa tanah di. Wow. Ini wah gila. Di Kalimantan, Mbak. Gue tuh orang yang esensialis. Esensinya angpau. Merah. Yeah. Po kertas. Ya udah. Yang Cina gue. Paham gue perkara begituan gue paham. Jadi angpau itu esensinya adalah angpau, merah, pau, amplau atau kertas. Jadi memang kalau Imlek orang ngasihnya angpau, tandanya yang dikasih itu memang amplop merahnya. Tapi yang nggak gini-gini juga. Amplopnya doang juga. Ang itu merah. Kertas atau amplop gitu juga. Ya uang 100.000 juga bisa sih sebenarnya. Harusnya bisa dong. Harusnya bisa dong. Berarti nggak ada MMU ya? Ini gua buka isinya evaluasi kerjaan. Kok bisa nih di rumah Inai ada banyak makanan ya yang disajikan untuk Inai. Tentu ya, ada makna masing-masing dan juga tentu ada kaitannya dengan maksud protektor kita. Gua paham. Gus Dur. Gua paham bahwa kemudian almarhum Gus Dur adalah orang presiden yang mencabut impres larangan Presiden yang dikeluarkan Soeharto yang melarang orang Cina merayakan Imlek dan segala macamnya, paham. Tapi yang gua nggak paham, kenapa ada kue-kue Sinca di sini? Kue keranjang apa kue? Ada kue keranjang sama kue. Majus gua nggak heran. Di rumah Inai. Tapi gue yang kaget, Mas. Lo kan belum pernah ke rumah gue. Iya, tahu. Karena lu nggak pernah bawain. Itu dia. Tapi gini. Nggak pernah diajak. Tunggu panggilan Mas. Tapi maksud gue sebelum gue cerita kenapa di rumah gue ada itu, kan gue nggak begitu tahu ya. Maksud gue gini, keluarga gue tuh nggak merayakan Imlek gitu kan. Jadi kita ini karena
ya itu karena Gus Dur aja gitu. Terus jadi kita ketiban rezeki gitu tiap tahun. Jadi pasti kalau pas lagi Imlek dapat kue keranjang, dapat angpau, dapat ini kan emak gue juga sekarang single kan, jadi dapat angpau juga. Gitu kan. Lajang. Jadi dapat lapis legit juga. Memanfaatkan kondisi ya. Nah, tapi gue nggak pernah tahu tuh Jess. Itu kenapa? Ini apaan sih? Maksudnya gini, kenapa kalau tiap Imlek ada lapis legit, ada si kue keranjang? Gue Jadi ngerti. kalau lapis legit itu kan dia berlapis-lapis ya, namanya lapis legit ya kan. Dia berlapis-lapis, berapa lapis? Legitan. Bisa aja masuknya. Berapa lapis legitan? Maksud gua adalah kenapa dia selalu ada di setiap di setiap Lapisan. Sincia atau Imlek atau Konyan apalah itu namanya ya. Konyan tuh apa? Imlek sama dengan Sincia sama dengan Konyan. Penyebutannya tuh banyak. okay. Tapi umumnya itu Imlek, Sincia, Konyan. Itu aja deh. Nah, orang Cina itu gue nggak tahu kenapa dan gimana, tapi sepanjang pengalaman gue orang Cina itu sangat finansial orientasinya. Lo kalau misalkan lagi Sincia gitu kan ucapinnya Kungsi Facai atau Kyonghi gitu ya. Itu artinya bukan selamat tahun baru. Oke. Itu artinya semoga lo kaya, Bos. Wow, aku suka. Artinya itu. Cuan. Sebagai pertemanan cuan gue suka sekali. Lagi Sincia nih, kumpul keluarga gede. Yang ditanyain tuh kerjaan gimana, bisnis apa sekarang, apa yang bisa kita bisnisin bareng. Pasti kayak gitu. Serius. Iya. Itu jadi aktivis gimana? Ya itu dari zaman gue jadi wartawan dan jadi aktivis ya akhirnya ditanya-tanyain soal inilah itulah segala macem, biasalah gitu. Gue pikir dia kalau tanyain apa yang lu bisnisin sekarang, isu HAM. Ya tapi kue lapis itu filosofinya karena dia berlapis-lapis, harapannya supaya rezekinya juga berlapis-lapis. Kalau kue keranjang ini dia kan lengket dan manis. Ceritanya dulu dari guru Mandarin gua itu dibilang begini. Kepercayaannya tiap rumah ya? Bukan. Ntar gua disuruh ngelukis. Jadi ada yang namanya tiap rumah itu ada dewa. Dia fungsinya kalau misalkan di Islam mungkin kayak malaikat rakib atid deh. Iya. Tapi dia dewa ini adanya di perumah gitu, di setiap rumah, bukan di setiap orang tapi di setiap rumah. Kalau nggak punya rumah? Nah itu dia yang gue juga bingung. Biasanya numpang. Dia naik kan, dia setiap kali mau Imlek tuh dia naik ke langit. Kepada kaisar langit atau kepada dewa langit dan segala macam, dia akan ceritakan si rumah ini tuh pahalanya gimana, amal baik sama amal buruknya itu dilaporin sama si dewa. Nah demi karena orang-orang ini ngerasa kayaknya banyakan dosanya gua nih daripada kebaikan gua, kerja tiap hari kerjanya ngeciak temen segala macam kan gitu ya kalau orang Cina. Ya akhirnya dibikin lah temen doakan temen. Kalau bahasa ininya hopeng ciak kuping kan. Itu dibikin lah si kue ini. Disuguhin ke dewa supaya dewa itu seperti kue ini mulutnya tuh lengket dan manis. Jadi lengket, susah untuk menceritakan yang buruk-buruk tetapi menceritakan yang manis-manis. Ini demennya gue mau orang Cina. nih. Nih jangankan pejabat ya, dewa aja disogok. Ini gila banget nih. Asli. Berarti yang disogok si siapa? Andra Ramadan atau Dani Once Ari Lasso. Ya gue kalau jadi dewanya nih begitu disuguhin ini, gue begitu habis gue makan nanti kalau tanya sama yang di langit, jadi misalnya gue disuguhin sama Adi nih, gue disuguhin kue keranjang, tapi pas tanya Adi gimana palanya, wah Adi sih sebenarnya anaknya baik tapi dia suka nyogok saya. Kayaknya dewanya perlu di tes TWK. Ini jadi sebenarnya ini kue gratifikasi nih. Ini kue gratifikasi. Nah, balik nih soal protektor almarhum Gus Dur yang benar-benar bisa katakanlah membuat perayaan itu menjadi penuh ya. Jadi dulunya mungkin itu tertutup kali ya, sebelum itu diakui sebagai hari besar, hari kalau bagi gue sih pragmatis saja, ada tambahan hari libur kan. Iya benar kan? Dan diskon. Nah, mungkin ada cerita apa gitu yang melatar belakangi kenapa Gus Dur waktu itu sampai dalam kepemimpinannya ya
meliburkan atau memberikan perayaan terhadap Imlek ini? Yang meliburkan bukan Gus Dur, yang meliburkan Megawati. Ya. Oke, gimana ceritanya? Iya. Inpres itu dicabut oleh Gus Dur, ya kan? Kemudian hari besarnya. Tapi kemudian ditetapkan sebagai hari besar itu setelah. Berarti memang Partai Merah maunya ada tanggal merah. Mungkin karena merah. Jadi sesuai dengan tema iya gitu ya. Enggak, maksud balik ke Gus Durnya sekarang nih. Oke, kenapa nabut dan akhirnya memperbolehkan yang ujung-ujungnya sebenarnya memperbolehkan perayaan Imlek. Dan waktu itu memang perayaan Imlek pertamanya kan maksudnya secara official itu dilakukan di zaman Gus Dur kan. Iya. Itu dan itu saat itu sebenarnya bukan hanya Konghucu aja gitu ya yang kemudian jadi agama gitu. Itu kan sebenarnya kayak teman-teman penghayat terus kemudian misalnya mereka sudah mulai membuat bukan narasi tapi sudah advokasi. Iya, dan Gus Dur sebenarnya sudah mau misalnya kayak nanti itu teman-teman penghayat tuh juga bisa dimasukkan diakui kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh punya gue punya asumsi kenapa Gus Dur melakukan pembelaan terhadap agama-agama itu ya. Kayaknya tepat asumsinya nih anaknya. Iya. Ini gue sangat percaya ini tepat. Ini menurut analisis gue. Yaitu Gus Dur melakukan itu supaya dia kalau pas lagi perayaan agama diundang dan dapat makan gratis. Itu analisis gue. Tapi mau ini buat anak musuh saya. Kesannya mana? Pas ya kan. Gue sebenarnya cerita lucu tuh soal gitu tuh. Jadi suatu hari bokap gua biasa ngisi pengajian sama asistennya Mas Sasto. Mungkin banyak orang yang tahu ya kalau dulu bokap gua tuh di sampingnya tuh selalu ada orang-orang yang ada cowok yang pakai belangkon, berkumis terus pakai belangkon yang namanya Alzasto itu asisten. Bukan Pak Raden ya? Bukan. Waduh, lain dong. Iya bener juga belangkon berkumis. Bukan Pak Raden. Tapi beda. Bokap gue lagi ngisi pengajian terus pulangnya mereka berdua kan bokap gue dapet itu tuh berkat tuh ya. Ngasih berkat ya. Iya. Box makanan itu berkatnya. Terus kardusnya itu. Terus bokap gue ngomong gini, "Udah, nih kita bagi dua nih toh," gitu kan. Terus nih, karena aku yang ngaji gitu kan. Jadi aku yang gede nih. Kosaknya. Nih kamu yang kecil. Ya udah Pak gitu kan. Terus ya udah pulang, bisa nih pulsa. Beberapa hari kemudian kan Mas Asto balik ke rumah. Terus bokap ngomong gini, "Tuh, kemarin tuh isinya apaan? Yang box kamu itu?" "Ya lauk Pak." "Ya iya, saya cuma dapat nasi." Pemberian itu dari besar. Makanya isinya. Don't judge a book by its cover ya. By its size ya kan. Tapi gue percaya sih bokap gue gini, kalau bokap gue kenapa kemudian melakukan pembelaan kayak gitu ya karena itu haknya mereka, itu hak asasinya mereka. Identitas itu kan hak asasinya mereka. Nggak ada yang bisa, gue juga nggak milih jadi orang Cina. Iya, exactly. Iya kan. Lo juga nggak milih jadi anaknya presiden. Milih sih gue. Milih ya? Gimana caranya sih waktu? Enggak, karena kalau emang bisa milih, gue pasti nggak akan jadi anak presiden yang ini. Karena ternyata kewek. Karena ternyata dia sibuk belain kelompok minoritas, dia kerja beneran ya. Elah tahu gitu kan ya. Kan gue milih yang apa misalnya bikin karya yang lain kayak pas jadi presiden punya karya. Atau lo jadi karya lagu misalnya atau apa gitu kan. Atau lo jadi anak presiden yang jualan pisang tapi dapat suntikan dana gitu kan enak ya. Kayak gitu-gitu. Kalau milih, itu kalau milih karena kan nggak bisa milih lo bilang. Iya. Sayang. Udah nyerah takut. Takut Iya, tapi kan sayangnya nggak milih. Juga. Nah itu, jadi kayaknya ya namanya identitas. Dihilangin kan bukan berarti terus jadi, maksudnya gini, nggak dibolehin bukan berarti terus jadi hilang kan. Betul. Hanya karena nama belakang lu berubah jadi Wijaya, Halim, Tanoto, Halim gitu ya kan. Nama depannya jadi Suwondo atau siapa gitu kan. Terus tiba-tiba jadi lu jadi nggak Cina
Cina lagi ya nggak gitu juga, tetap Cina gitu kan. Tetap. Tetap kalau ketemu lu nanya bisnis apaan kan gitu. Kalau ketemu masih gitu. Iya makanya jadi ya udah emang itu identitasnya ya harus diberikan dong, harus diakuin gitu. Makanya memang saudara-saudara gue yang saudara gue kan cokin ya Cina-Cina ya juga sangat apresiasi tuh sama apa yang dilakukan oleh almarhum Gus Dur ya, termasuk gue, jadi gue bisa ngerasain angpau. Coba kalau enggak secara legal ya. Iya, secara legal. Iya banget. Iya. Lah gue aja yang nggak Cina jadi bisa dapat angpau. Iya, yang tadi gue bilang. Yang tadi gue bilang orang segen juga. Si anak presiden gue kasih berapa? Iya. Itu tiap tahun tuh momen dimana gue bersyukur lajang itu pas lagi Imlek. Itu yang tahun depan. Iya. Tapi gini ya, maksudnya kalau orang-orang Cina, misalkan kalau orang-orang yang bukan Cina gitu ya, mungkin dia kalau setiap kali mau nikah yang dia pusingin adalah biaya nikahnya. At the moment, orang-orang Cina ketika dia mau nikah yang dia pusingin adalah sisa hidupnya. Sampai nanti dia harus kasih angpau. Makanya gue nggak nikah. Dan dapat angpau terus. Tolong di blacklist ya. Meskipun pas datang gitu ya, Kyonghi nggak kawin loh. Ada orang yang kalau kasih gua angpau tiap Imlek tapi ngomongnya gitu terus. Iya kan? Kapan nih nikahnya nih? Gitu. Awalnya mungkin di tahun segini gitu dia ngomongnya masih nyantai. 5 tahun lagi, gua kayaknya ngasih lo terus ya. Lo kapan ngasih gua? Tapi kan memang secara keluarga nggak merayakan nggak ngerayain ya. Tapi pernah aku satu forum sama Gus Dur tahun 2008, ada satu tua juga dia menang sama Gus Dur. Udah pernah mau nganterin bapaknya. Tapi dia cerita bahwa ada saat ngaku sebagai satu keturunannya Putri Campa dan sebagainya. Menarik nih. Iya. Itu bokap gue selalu kayak gitu, selalu mengklaim kayak gitu. Nggak tahu tuh klaim-klaim aja. Tapi menariknya adalah suatu kali sekitar 2-3 tahun lalu ya. Baru aja ya berarti ya. Gue pas lagi ke Amerika waktu itu, terus ketemu beberapa teman Cina yang di Cina Indonesia yang di sana gitu ya. Itu mereka ngomong, mereka cerita tuh pemerintah Cina tuh sampai pas lagi tahun 2000 itu beneran nge-track. Pemerintah Cina sekarang? Pemerintah Cina dulu waktu tahun 2000. Waktu tahun 2000. Itu mereka sampai nge-track beneran. Itu beneran nggak sih yang diomongin bokap gua gitu, silsilahnya apa segala macam. Dicari dan ketemu. Ada. Dan bener. Ada bener. Leluhurnya. Tapi emang nggak heran lo kalau ngeliat mukanya muka Cina cuy. Muka lo tuh muka Cina mbak. Moga-moga rezekinya juga. Nggak bisa namanya muka Cina muka Jawa kagak ada. Ada lah. Sering gue kalau orang yang nggak kenal gue gitu, terus misalnya gue ngapain gitu ya, terus kayak misalnya terus gue numpang sholat gitu, ada yang mereka akan Islam tuh, kok mukanya soalnya nggak Islam gitu. Gue bingung muka Islam kayak gimana gitu. Nggak ngerti. Muka ada agamanya. Sama kayak ada saudara gue Kristen, dia pakai baju doa Bapa Kami tapi dalam bahasa Arab. Gue punya tuh. Iya kan? Terus dia pakai terus dia pakai kalung salib. Terus ada yang ngomong, "Lo kok agama lo enggak konsisten sih?" Katanya gitu. Kalung lo salib, baju lo Arab. Lah ini kan bahasa Arab bukan bahasa Islam. Emangnya Emang kenapa? Iya. Doa Bapa Kami dalam bahasa Arab ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau Gus Dur itu nyebutnya tuh Cina atau Tionghoa? Gus Dur sendiri ya? Gue nggak kayaknya Cina. Dan gue kalau gue pribadi gue akan nyebutnya Cina. Jadi kalau teman-teman misalnya gue mendengar ini sepanjang podcast gue ngomong Cina, karena gini, gue itu juga sempat ngobrol sama Ernest Prakasa gitu ya. Terus kita bilang, ini kita Cina harus kembali. Iya di Cina kan gitu. Dia bilang kita emang mesti ngembaliin nih gitu. Cina itu kan kata itu kan
netral. Netral. Dan Orde Baru yang kemudian menjadikannya itu jadi sesuatu yang apa namanya? Peoratif. Peoratif itu apa ya? Ngejelasinnya itu peoratif itu apa ya? Memiliki makna tertentu. Enggak, yang buruk. Pior. Iya. Diturun. Jadi apa namanya yang kemudian punya konotasi yang dianggap negatif. Yes, gitu. exactly. Ya kan, yang kemudian akhirnya menjadi stigma gitu. Nah, tapi kan kata Cinanya sendiri kan sebenarnya nggak apa-apa, cengkok, ya kan? Ini nggak apa-apa juga, dan itu netral dan itu identitas. Jadi gue rasa sih kalau gue sebagai orang Indonesia, gue merasa gue berhutang pada orang-orang Cina di Indonesia gitu, yang kemudian mengalami diskriminasi, persekusi, pemerasan berhari ya di mana kantor-kantor pemerintahan. Yang ditemukan masih. Ini kalau gua sih misalkan ada yang manggil gua Cina di jalan, gua lihat juga orangnya siapa. Maksudnya kalau Mas Awi manggil gua Cina ya nggak apa-apa, gua juga manggilnya Jawa gitu. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba antah berantah, terus gua tahu bahwa dia misalkan adalah orang-orang dari kelompok-kelompok itu yang intoleran, manggil gua Cina, ya gua juga bisa intoleran sama dia. Gua samperin aja, kenapa bro, kan gitu. Kalau gua enggak, ketika bilang lu Jawa, gua samperin, gua pukul, tapi nggak apa-apa, dia ternyata McGregor bro. Gua kalau dipanggil Cina juga gua nggak nyaut. Iyalah, gua nggak bisa dipanggil, tapi kalau panggil naik kayak gua nyaut. Orang bukan namanya ya. Bukan nama gua. Kata suka kagak. Iya. Tapi gini, kalau gua ngelihatnya justru di titik ini almarhum Gus Dur ya, presiden tercinta kita, itu melakukan sesuatu yang menurut gua ya sangat berjasa buat bangsa Indonesia secara umum ya. Gara-gara Indonesia kan ngomong dirinya sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Tapi kenapa ke etnis Tionghoa, orang Cina, komunitas Cina di Indonesia itu begitu ada kayak semacam kebencian, apa namanya? SKB apa namanya Jess, kalau di itu surat bukti kewarganegaraan kan dibedain SBKRI dan sebagainya. Dan itu kan terlembaga. Kemudian sejarahnya panjang banget, ada dari geger pecinan lah, macam-macam sampai Mei 98. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh Gus Dur, menurut gua ya, itu benar-benar pengen mengembalikan bahwa Indonesia memang seharusnya itu toleran, karena tinggal satu itu kayaknya. Sama yang lain oke. Benar. Ya enggak sih, maksudnya kalau ngomongin yang rasis-rasisan gitu ya tapi nggak dilembagain bro. Iya, tidak dilembagakan itu sih. Jadi kayak sesimpel ya nama aja nama gitu. Kayak ada teman-teman gue yang orang Cina tuh kesel banget karena harus milih nama, kan harus milih nama quote unquote Indonesia yang ternyata disediain sama pengadilan, dan namanya tuh beneran yang enggak banget buat mereka gitu. Mereka kesel banget. Kenapa sih? Emang kenapa kalau namanya nama asli sesuai identitas gitu, kayak Jessica enggak ya, atau Michelle atau Kevin atau Jesse. Lu punya nama Cina nggak, Jess? Sampai bokap ada, sampai jajaran ke gua enggak, ke gua dan ke levelan gua, sepupu gua setahu gua nggak ada deh. Tapi kalau marga Cinanya bokap itu Lee, Jet Li ya? Iya, nggak tahu Lee yang sama dengan Jet Li atau enggak. LEE atau LI ya? LEE. Oke. Gua itu bukan lie itu bacanya ya. Itu Lee itu bacanya. Gua jujur kok, gua bukan tipu, iya. Ntar cewek gua nonton sangka gua tukang bohong kan. Repot gitu. Nama doang LIE, orangnya jujur. Langsung ngaku berarti. Takut dia membuat tindakan preventif. Aku jujur ke saya. Aduh, pusing. Apa tadi lu bilang apa? Lu mau ngomong apa? Gue pengen ngomong apa tadi? Gue jadi lupa. Tapi maksud gue gini, orang tuh suka kayak tadi kan lu sempat ngomongin Gus Dur gitu ya, bahwa Gus Dur berjasa dalam apa namanya tadi soal kebinekaan Indonesia. Kalau gue ngerasa nggak cuman persoalan itu, orang tuh cuman kemudian jadi kayak melihatnya ini persoalan Gus Dur bapak pluralisme gitu. Bukan itu, malah menurut gue karena dia mengembalikan identitas, dan itu paling basic. Itu dasar. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ini kebetulan ada quote bokap gue di belakang nih, peace without justice is an illusion gitu ya. Jadi kayak apa namanya, ya kita nggak bisa ngomongin hal-hal yang lebih besar seperti perdamaian atau apapun itu kalau yang apa namanya, kalau
mereka diperlakukan nggak adil. Kalau siapapun diperlakukan nggak adil. Termasuk salah satunya adalah identitasnya dilarang gitu. Iya. Identitasnya dilarang. Iya, jadi gimana mau merasa adil, gimana mau kemudian kita ngomongin hal-hal yang lebih besar kalau yang basic aja nggak dapat. Exactly. Maksud keberadaannya gua, perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur kan almarhum itu kan udah 22 tahun ke belakang gitu. Tapi sampai hari ini yang gue sebel banget ada orang-orang tolol yang masih aja tuh gitu Mas yang tadi lo bilang kayak membangun narasi-narasi kebencian buat orang-orang Cina. Kayak contoh yang di Twitter lagi rame gara-gara dia bilang begini. Ini lihat nih dia ngefoto sebuah mall yang lagi rame. Ngevideo kayaknya. Ngevideo atau video ya. Dia di Bandung. Nah, dia ngevideoin sebuah mall yang lagi penuh sesak. Tulisannya gini, ini nih gara-gara Imlek di apa namanya? Di libur gitu-gitulah intinya gara-gara Imlek kurang lebih gitu. Maksud gua, kalau gua orang Cina di hari Imlek, gua nggak bakal ke mall bos. Gua ke mall keluarin duit. Kalau gua ke rumah saudaraku, gua dapet duit, dapet angpau. Ke mall siapa? Ya gua nggak mau bilang yang ke mall siapa. Tapi jangan seolah-olah jadi salahnya orang Cina. Karena orang Cina, lo mau ke mall apa mau ke rumah saudara lo? Ke mall keluar duit minimal makan bayar sih. Gua kalau ke rumah ai gua makan gua nggak bayar, dapet duit lagi. Satu lagi gua bisa pastiin yang di Bandung itu pasti bukan Arteria Dahlan. Dia kemana? Jadi sama Lord juga. Lord ini ya. Siapa namanya gue lupa. Gue juga lupa tuh Lord yang apa Sunda Empire siapa? Sunda Empire itu. Udah mau diangkatin. Oh iya Lord Langga. Udah dateng Mas. Udah dateng ya? Ditolak sama security nggak boleh. Bukan Lord itu kalau sampai tapi ya gue juga emang nih soal ke mall itu ya gue nggak tahu nih sebelum pandemi nih gue perhatikan jadi beberapa at least 5 tahun belakangan lah ya itu teman-teman gue itu banyak banget yang kalau pas lagi Imlek tuh mereka ke mall sama keluarganya makan-makan gitu segala macam terus mereka bilang kayak terus mereka foto gitu ya kan posting gitu captionnya CNY iya gitu kan dan segala macam gue bilang lu Cina kagak ini gue udah makan-makan aja gitu kan diskon iya gue Cina nih terus gue bukan muslim gitu pas lebaran juga gue upload foto ketupat sama opor kemarin aku upload bro pagi-pagi apa? Iya ketupat ketupat sayur itu mah tiap pagi ada dong makanya labunya panjang-panjang disantenin gak ada ayam paling banter telur cuman maksud gue ya itu menarik banget sih maksud apa ya orang-orang Cina hari ini sangat berterima kasih lah sama bokap lo maksud gue apalagi gue di sini kita dong presiden kita oh iya jelas kalau itu bapak kita semua waduh bapak kita di surga bapak kami itu bapak kami our father luar biasa cuman ya nah soal ekspresi juga tadi tuh kan identitas ekspresi itu kan nggak mungkin jadi penuh kalau dia kemudian dibatas-batasi. Nah, maksudnya pembatasan-pembatasan itu termasuk yang tadi apa soal adat istiadat Cina termasuk akhirnya soal merayakan Imlek itu dilarang-larang itu kan di zamannya Soeharto tuh. Soeharto apa Soeharto ya? Ditambahin. Kan kalau orang Sunda kan manggilnya A. Jadi kalau orang Sunda manggilnya A Soeharto gitu. Tapi nggak cuma itu doang yang dilarang di zaman Soeharto. Soal gaya rambut juga dilarang. Asli. Ini pada waktu gimana? Zaman Soeharto ya. Iya. Itu kocak tuh, Bro. Jadi emang jadi dia emang Sri Mulat. Iya, ini apa namanya kebijakannya. Itu Sri Mulat banget. Itu pasti ada di bawah. Terus ngomong kayak gini. Wah, Ina itu jelek banget orangnya ini ngomong gitu. Terus Inanya di belakang. Terus gini. Baik. Itu Sri Mulat banget itu. Sama soal ini. Gua abis dapat duit 125.000. Baginya gimana ya? Bagi 50-50 lah. 25-nya terus buat siapa?
Kan 125.000 dibagi 50. Matematika dasar itu, matematika dasar. Gue sebel banget sama jok. Kocak emang. Tapi ini juga kocak. Jadi pada waktu zaman Soeharto dulu itu, aku pernah ngobrol dan juga buat podcast juga bareng sama peneliti rambut gondrong. Ada. Peneliti rambut gondrong. Namanya Mas Arya Wiratma. Dia gondrong nggak? Mungkin dulu ya. Udah enggak. Pada waktu aku ngobrol udah enggak. Jadi Kalau dia nggak gondrong nggak valid tuh. Iya. Ya harusnya jadi objek penelitian. Kenapa neliti kok nggak gondrong ya? Jadi pada waktu itu ngobrol lah. Jadi buat beberapa data dokumen ada satu ditemukan bahwa pada waktu zaman Soeharto itu ada namanya badan koordinasi namanya Bakor Peragon. Bakor Peragon atau Peragon ya? Peragon, Bakor Peragon. Jadi kan sama aja itu hurufnya juga sama aja. Sama kan. Nah, badan koordinasi kalau P kan pelarangan. Iya. Badan koordinasi pelarangan rambut gondrong. Bohong. Asli ya. Serius. Ada ente gondrong. Bakor Pakem ada, gue tahu. Bakor Peragon. Bakor Jadi Peragon. ente gondrong nggak boleh itu datang ke kantor polisi Samsat untuk ngurus yang namanya SIM STNK. Jangan. Serius? Iya, langsung mahasiswa gondrong nih. Oh nggak usah ikut tes. Iya. Nanti aja di belakang ikut tesnya nanti. Apa sebenarnya maksudnya gini? Kenapa orang dulu nggak boleh gondrong? Ini mungkin banyak yang nggak tahu soalnya. Itu dulu itu kan lagi rame-ramenya Petrus. Bukan Petrus. Jadi pada waktu itu masuklah yang namanya hippies. Hippies. Lifestyle ya. Jadi itu dianggap salah satu bentuk pemberontakan. Kalau dari masyarakat disebut pada waktu itu adalah pemberontakan, kebebasan berekspresi itu pemberontakan terhadap suatu pemerintahan, dianggap seperti itu. Jadi lu bakal orangnya orang-orang yang memberontak nih karena tampilannya berandalan dan lain-lain. Sampai pada waktu itu emang band pun nggak boleh. Di TVRI ada sampai contoh nih, rambut yang boleh tayang atau tampil jadi pengisi di TVRI officially. Wah, harus cari tuh. Ada menarik. Penelitiannya apa sih penelitiannya? Iya, si penelitiannya pada waktu itu membuahkan suatu kebijakan tak tertulis yang sampai Mengintili kalau mengintili. Mengintili. Setelah diseklik gini, terus diintili. Mengintili sampai ini jujur sampai datang ke aku sendiri. Jadi pada waktu itu aku tes CPNS masih gondrong di Surabaya aku. Itu sampai tes aku nggak kuncir kan, langsung aku upgrade gitu. Daftar presensi biasa datang, ada satu petugas. Yakin lolos mas? Dia bilang gitu. Lah kenapa bu? Gondrong soalnya. Ya kalau emang aku nggak lolos berarti aku yang tolol. Bukan gara-gara rambut. Aku bilang gitu, berarti aku emang bodoh. Jadi aman lah. Nyatanya nggak lolos. Nyatanya nggak lolos. Tolol. Gara-gara rambut. Tapi kesian juga. Apa coba kan udah logis ya gitu. Apa hubungannya antara pemberontakan terhadap negara sama rambut? Hei kamu memberontak terhadap negara, kamu rambutnya panjang. Ya kagak, ini mah karena saya nggak punya duit aja buat ke barbershop pak. Gitu kan bisa aja. Gue jadi ngebayangin kalau di TVRI juga nggak boleh tampil yang rambut gondrong. Terus kalau lagi muterin film Yesus rambutnya itu pendek. gue udah tadi pengen ngomong, Apa gue nggak berani. Apa dicepak? Mungkin pakai filter Instagram. Pakai filter Instagram. Tadi pengen nanya itu, untung lo tanya Jess, ini kan? Jadi mirip-mirip ini ya kayak satu negara di utaranya Korea ya. Wah. Utaranya loh ya, di utaranya Korea. Jadi bukan Korea Utara ya, bukan ya? Bukan di utaranya Korea. Gitu ya. Mohon nih ya, jangan sakit hati nih. Ini di sebelah Koreanya utaranya Korea. Kayak mau beli rumah selatan Jakarta. Pojok. Selatan Jakartanya pojok bukan. Gaya rambut juga sih. Ikuti sama pemimpinnya kan. Iya kan Dia tuh si sama. Jong Un itu kan lo harus rambutnya Soeharto, harus sama kayak Jong sama Un. kayak zaman Jong Un hari ini. Enggak, gini kalau ini waktu gua kesana ya. Wah, lu ke Korea Utara? Iya. Ngeri. El Protector. Temen gue paling bandar ke ujung lesung. Kalau gua orang Gombong ke Kroya.
Temen gue paling banter ujung lesung. Lu kan gombong lo. Tapi kan lu orang gembung. Makanya dia tinggi hati tuh. Bukan deh. Lanjut. Enggak. Maksudnya gini, enggak spesifik terus rambutnya jadi harus kayak Kim Jong Un semua. Enggak. Waktu gue kesana ya, at least ya. Itu Berapa tahun yang lalu? bener-bener beberapa bulan sebelum pandemi. Masih pulang ya. Iya, gue kepikiran itu. Gue bener-bener belum bisa bernapas lega sampai itu pesawat landing di Cina. Oke. Jadi begitu gue keluar dari bandara Beijing itu, baru gue bener-bener yang kayak, oke, gitu. Bener-bener oke, udah ngerti. Tapi maksud gue gini, sekali seumur hidup kalau lu punya kesempatan untuk berwisata ke Korut, datanglah. Karena itu menarik. Tapi emang ya kayak gitu. Kayak tadi. Menariknya apa? Menariknya lu bisa kayak berasa ada di satu tempat di mana lu kayak berasa di masa depan maupun di masa lalu di dalam waktu yang bersamaan. Tempatnya paradoks ya. Iya, jadi dia ngeluarin duit banyak gitu untuk bangun apa site, namanya? Ya? Bukan saya, tapi kayak tempat kayak stadion gitu. Waktu gue kesana tuh gue ketemu beberapa orang wasit gitu ya, yang dia cerita gitu. Mereka wasit FIFA gitu. Terus mereka cerita, ini kami nggak pernah nemuin stadion kayak gini yang sophisticatednya kayak gini, kebersihannya kayak gini. Di mana aja tuh nggak belum pernah gitu. Ini keren banget. Tapi tapi pada saat yang sama kalau gue nginep di hotel internasionalnya mereka gitu ya. Exactly. Tapi itu kayak itu hotel yang kayak di tahun 80-an atau seperti yang bunga apa namanya dari satin yang licin-licin gitu berenda-renda gitu. Terus serius. Masuk bau karpet enggak? Yoi, yang kayak gitu. Iya. Yang kayak apa namanya? Gatel di hidung, Bro. Kayak gayanya tuh benar-benar zaman 80-an banget gitu. Semua mulai dari lobby dan segala macam, dan lucunya tuh kalau di sana tuh jadi gue nggak sengaja harus turun ke lobby jam 12 malam gitu, ke lobby hotel. Nyampe bawah gitu, keluar apa dari lift. Gue mesti nyari coklat lampu dulu karena gelap total. Tapi itu hotel bintang berapa? 5. Ya 5-nya sana. 5-nya sana. Kan ukuran 5-nya ya. Internasional. Kosmetnya kita. Mungkin bintang 9 NU jadinya kan. Hotel bintang 9. NU makanya. Asap rokok melulu dong. Iya. Tiba-tiba ada foto yang Mbak Hasim. Aduh. Terus. Gitu, tapi nggak spesifik. Misalnya rambutnya mereka tadi kan lu ngomongin rambut, nggak harus persis kayak Kim Jong Un, tapi memang nggak gondrong, benar. Terus kayak apa ya, harus penampilannya seragam. Jadi kayak misalnya gini, mereka tuh kan nggak gue agak takut nih gini. Jadi kayak apa namanya, di sana ketika lu datang, lu tuh kelihatan banget kalau lu tuh orang luar. Meskipun misalnya kan kita Asia nih ya, sama-sama Asia gitu. Terus beberapa temen gue tuh Cina gitu, yang mukanya pas kesana. mirip lah ya harusnya. Iya kan, kalau misalnya di Korea Selatan mungkin mereka nggak ya nyaru aja gitu. Tapi begitu nyampe sana, kalau di Korea Utara, lu beneran kelihatan. Baik outfitnya ya. By outfit, by sikap. Emang outfitnya gimana sih Mbak maksudnya? Iya gue cuma pakai celana jeans sama jaket gitu. Nah makanya kalau kita kan biasa aja gitu, karena misalnya gue cuma pakai celana jeans sama jaket sama kayak gitu. Tapi kan di sana nggak ada yang pakai jeans. Jadi pakainya? Iya pakai baju apa ya? Kalau yang cowok tuh misalnya kebanyakan pakai baju safari. Safari. Ya, celana bahan. Safari. Iya. Puncak situ ya? Iya bisa. Iya. Banyak binatangnya. Ada tamannya. Banyak restoran Arab. Yoi. Terus. Kayak apa namanya, celana bahan agak cut bray dikit gitu. Wah anjir, cut bray. 80s banget bos. Iya, terus kayak yang cewek-ceweknya rambutnya diginiin, terus yang kayak keriting papan gitu. Keriting. Iya, kayak misalnya kayak gitu terus, gayanya. Dari melek mata sampai tidur lagi kegiatannya apa ya? Gue nggak begitu tahu, karena biasanya kalau
kalau sehari-hari, biasanya kan kalau gue kalau ke satu negara kita blend in ya, dengan apa namanya aktivitas orang-orang masyarakatnya di situ. Bahkan kalau perlu ya udah gue belanja jajan, gue nanya bahasa lokalnya apa, jadi gue akan misalnya kayak belanja di pinggir jalan tuh gue pakai nawar misalnya pakai bahasa lokal atau apa kayak gitu kan ya. Nah ini nggak bisa. Jadi kayak semuanya ya bersama si tour leader gitu. Jadi kayak gue nggak langsung ya. Nggak bisa ya. Interact langsung. Jadi langsung. Ada perantaranya ya si tour leader ini. Iya. Jadi gue kalau ditanya aktivitasnya apa gue nggak tahu. Tapi tipikal negara komunis itu ya komi itu kan mereka fokusnya ada di pengabdian, bekerja gitu ya, pengabdian pada negara. Pengabdian pada negara. Jadi ya fokusnya di bekerja. Tinggi. Iya. Tahu nggak orang sana pas Inai datang itu ternyata anaknya Gus Dur? Ya mereka Gus Dur siapa juga kayak tahu. Barangkali nggak ada internet. Tapi gue gini, tapi gue kayak di DMZ gitu ya. Gue sempat DMZ, aku pernah di DMZ di Korea Selatan kan. Iya, bukan DMZ ya. Nggak tahu kan. Cuma proyek doang. Tapi gue potong dikit nih. Lu kok extraordinary banget gitu loh, luar biasa. Orang lain tuh pergi ke Jepang, ke Korsel, ke Thailand. Betul. Ngapain ke Korut gitu. Apa yang membuat lu pengen ke Korut gitu loh? Lanjut. Jadi ya udah gue kayak waktu itu sih gue sama teman-teman gue tuh benar-benar pengen kayak benar nggak sih ya pengen apa yang diomongin di media seserem apa dan segala macam gitu. Nah kebetulan emang waktu itu ya nggak enak nih gue ceritanya. Kebetulan waktu itu cowok gue yang waktu itu. Nah, itu dia punya dia punya travel gitu, terus kayak mereka punya paket ke Korut, paket wisata. Ngeri bro. Tapi emang rame itu. Enggak. Tapi menarik, makanya menurut gue tuh menarik. Dan tempatnya tuh menurut gue kalau misalnya gini, kalau lu pengen bener-bener, ya kan maksudnya masyarakat Korea itu kan ya kita nggak harus ngelihatnya kayak gini. Kita mendengar berita ini itu segala macam, tapi kan bukan berarti masyarakat kayak gitu kan. Iya. Banyak biasnya. Iya, banyak biasnya. Jadi itu penting. Gue benar-benar pengen tahu, lihat ke sana kayak apa. Dan itu menarik banget. Mereka menarik banget. Meskipun ya gitu, memang kalau kayak tadi Jesse ngomongin soal Orba gitu ya, dengan segala nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya mungkin itu sedikit banyak agak. Iya. Flashback ya. Tapi yang menarik ya, gue tuh dapat ini. Jadi masyarakat Indonesia itu thanks to Soekarno tuh, iya kan? Mereka dulu punya. Kim Il Sung. Sama Soekarno. CS banget ya. CS banget. Circle-nya. Satu circle. Itu kalau pada punya Twitter mungkin nge-space bareng. Jadi kalau ada yang satu yang di call out, kayaknya bakal kena semua. Lanjut. Itu Jadi itu begitu gue kesana, terus mereka lihat paspornya hijau, itu langsung wah Indonesia gitu segala macam. Dan lucunya di DMZ itu tentara semua kan isinya kan. Begitu gue cerita kayak gini, oh iya ini Soekarno kan ini berteman baik dengan pemimpin kami gitu ya. Kalau yang sekarang kan disebutnya Supreme Leader. Sebelumnya apa ya? Kim Il Sung. Bentar, gue lupa. Kim Jong Un. Karena dia kan disebutnya Supreme Leader. Karena dia paling high beast kan. Supreme bro. Outfit lu. Makanya dia kayak Supreme Leader karena pakai Supreme semua. Nongkrongnya di sayap suci ya. Terus nah waktu nih teman-teman gue pada ngomong gini, oh ini nih kakeknya dia nih, nunjuk gue kakeknya nih, itu dulu menterinya Soekarno. Mereka langsung pada baik sama gue tuh tentara. Gila, gue ini banget KKN banget gue.
Oh, tadinya Itu sakit. menarik. Tadinya sakit. Kan setelah dibilang kakek Baik. lo ini kan mereka jadi pada Jadi baik. Sebelumnya Iya, tadi sakit. Yo, Sering ulang banget dong. Ulang lagi. Tapi mungkin yang bisa bisa dilihat ya dari aku nggak tahu ya perjalanan lo ke Korea Utara dan kemudian relate ke kehidupan kita hari ini, apa yang kira-kira itu perlu kita pertahanin? Batasannya banyak banget di sana. Batasnya banyak banget. Bahkan sesimpel nih, lo kalau lo makan di restoran ya gitu, kalau lo ini sepanjang hidup gua, kalau gua ke negara manapun, bahkan di Indonesia, di negara manapun yang gua tahu, kalau misalnya gua lagi nih sarapan pagi nih di hotel, gue masuk ke dalam restorannya gitu, iya gue ngambil makanan terus gue duduk di mana aja yang kosong kan gitu ya. Iya. Di sana nggak bisa. Asli, maksudnya Nggak bisa. gimana lo? Jadi lu kan sudah di misalnya gini kayak rombongan Pangkuan gitu. Oh. Ya nggak dong. Rombongan Indonesia nih kan udah ada listnya nih ya. Udah di coupling. Udah ada udah di coupling. Kalau ada listnya nih, lu kamar sekian Organize. itu dari mana? Dan ini bukan hanya masalah kamarnya. Jadi kayak si teman-teman yang wasit yang tadi gue cerita itu, wasit FIFA itu kan mereka dari Malaysia. Jadi musuh mereka berkali-kali ke sana, ya sudah mereka harus duduk di meja yang sama. Oh, berarti nggak seketika itu ya? Iya. Mau datang 3 kali, 4 kali, Situ aja terus. Enggak, jadi kayak bener-bener lu dikasih meja, ini meja Indonesia nih, ini meja iya, Itali, iya, ini iya, meja iya. nih. Dan karena kita datangnya ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat wisata kan paketannya itu kan dari pemerintah kan, jadi kayak dari negaranya, jadi kayak ya udah yang didatengin itu kan semuanya sama tuh. Jadi kayak lo tuh udah tahu tuh begitu lo nyampe ke satu tempat wisata, lo tahu nih kayak rombongan Itali, nah tuh, nah itu rombongan Jepang tuh, ini rombongan Amerika, tuh ketahuan gitu. Terus nanti kita misalnya pindah tempat, mana tuh kok rombongan Cina belum datang gitu. Itu tuh gitu. Nah itu tuh rombongan ini. Karena gitu, semuanya tahu. seragam ya, Diatur. Udah Diaturnya selesai organize demikian rupa ya. Iya. Tapi ada cerita nggak? Sana itu kerasa nggak sih dengan kondisi kehidupan kayak gitu? Ya, tapi itu yang menarik tuh. Jadi kan banyak dari mereka yang kemudian pindah ke Korea Selatan. Iya. Pindah, bukan Defector, diri ya? defector Kabur, itu ya. Kabur. ke Korea Selatan. Karena masa ya nggak mengalami kebebasan di sana gitu ya. Nah ini yang menarik adalah pada saat mereka kabur ke Korea Selatan gitu, itu kan mereka resikonya gede banget tuh. Iya. Benar-benar kehilangan nyawa. Yes. Kalau balik ya teman. Dan bukan hanya mereka yang kehilangan nyawa. Jadi misalnya gini, misalnya Aldi doang nih yang pergi kabur ke Korea Selatan. Yang Anak-anaknya. Exactly. Keluarganya bisa juga terancam. Iya. Circle-nya. Tapi yang menarik adalah bahkan gue pernah nonton dokumenternya, itu banyak banget yang udah pindah ke Korea Selatan, itu kemudian mengalami kungkungan dalam bentuk yang lain, yaitu ekonomi misalnya. Dan kita kan tahu di Korea Selatan tuh tekanannya kayak apa, terutama secara ekonomi. Ya kayak kita nonton film Parasite kelihatan lah ya, gapnya antara yang kaya sama yang miskin. Tapi jadi banyak banget juga yang pelarian itu yang udah nyampe Korea Selatan, hidup di situ setahun 2 tahun, balik lagi karena tetap ngerasa bahwa kok gue kayak lebih enak di Korea Utara. Iya. Apa dikasih, makanan ada, dapat subsidi, rumah dapat subsidi, dikasih pendidikan gratis, medis gratis. Jadi ya udahlah, mendingan gue di sana, terjamin basic needs-nya terjamin. Sekali lagi yaitu akhirnya basic needs dulu kan. Basic needs dulu. Bukan gue bilang gue sepakat sama negara. Iya, betul. Komi. Iya. Gitu. Tapi mereka merasakan itu ya. Tapi maksud gue cara adalah pikir orang udah kebentuk sebegitunya dalam konsep bersociety ya, sehingga kalau di negara yang lain di luar Korea Utara dia harus cari makan, nyekolahin anaknya bayar, transportasi bayar, sehingga dia ngerasa bahwa harus survive. Kalau balik asal gue tunduk, gue nyerahin kebebasan gue ke pemimpin gue, dikasih apa aja semua dapet. Tapi gini, gue tuh sempat mikir gitu ya. Gue sempat mikir kayak gue sempat mau ngajak si tour leadernya nih. Gue bilang sama teman-teman gue, kita bilang, kita ini yuk, kita ajak dia yuk ke Indonesia, ke Jakarta, biar dia tahu arti kebebasan. Gue bilang gitu kan ya kan. Terus tapi akhirnya nggak jadi, karena ternyata hanya untuk ngajak dia ke Jakarta aja ribetnya setengah mati. Nih gue nanya, jadi gimana nih gue ngubungin lo? Lu ada email apa nggak?
ya nggak bisa, ya itu lu email ke apa namanya kantor gua aja, ke kantor lu. Iya, nanti akan diteruskan ke CC ke kementerian, terus nanti akan ini ke gua. Ujuk buhar. Hah? Cuman untuk email personal aja itu sampai harus kayak gitu jalur ya? Bukan pegawai ya dia ya. Bukan. Itu Terus jadi bener-bener diawasin ya, interaksi dia sampai untuk keluar-luar itu ya. Temen gue tuh ngambil foto, kan udah dibilang sama dia kalau kita lagi di dalam hotel udah di dalam aja, nggak usah keluar. Biasanya tuh kalau tour, lu akan begitu nyampe masuk ke dalam hotel, lu suka bukan kabur, tapi itu momen lo, oh gue jelajah sendiri nih. Biasanya gitu, ya kan? Iyalah. Ini udah bukan paketan. Dari warkop. Ini udah bukan paketan tour, jadi gue jalan sendiri nih. Biasanya gitu. Itu nggak bisa lu di sana. Nggak bisa, jadi lu harus ikutin paketan tour aja. Harus ikutin paketan tour. Jadi begitu jam 7 malam lu nyampe di hotel, ya udah selesai. Lu di hotel aja. Dan kalau keluar ke depan aja nggak boleh, ke tamannya itu di depan di pekarangan hotel temen gua dengan gebleknya padahal lu dibilang nggak boleh. Itu dia keluar foto. Nyampe dalam dimarahin sama security, terus dipanggil tiba-tiba doang ya. Iya, tiba-tiba siapa namanya si itu lidernya datang terus bilang, kamu tadi keluar, coba lihat kamu mau foto kan? Hah? Gila. Terus nggak boleh dicek. Wah, ini hapus. Kayak gitu. Itu kayak gitu. Bisa pasang IG nggak di sana? Hah? Bisa foto selfie pasang di IG bisa nggak? Di tempat-tempat yang dia push boleh ya. Boleh. Tapi meskipun gue belum pernah ke utaranya Korea, gue yakin banget bahwa di sana pasti nggak ada demo, bener nggak? Nggak ada lah. Apa yang mau di demo? Apa yang mau di demo? Kalian bareng nih. Ada demo panci doang. Mereka. Itu juga kayak gue nggak yakin ada demo mereka. Mereka nggak butuh mereka. Karena pancinya udah bagus-bagus. Jadi kalau ada nggak kan dapat paketan dari negara. Iya, paketan. Jemaah berteriak anti demo, ya mending ke Korea Utara. Ya dijamin nggak ada demo. Di sini aja juga demo udah mulai susah. Tapi maksud gua adalah kayak tadi gitu ya. Gue bilang, yaudah kita ajak yuk si Kim itu biar tahu gitu ya. Indonesia. Tapi kan hanya nggak jadi karena ribet banget ya. Nah terus abis itu, tapi terus nyampe Jakarta gue mikir gini, nih kalau dia lihat macet segala macem, mungkin orang ngemis di pinggir jalan, mungkin dia juga mikir kali ya kayak ini kebebasan macam kok nggak enak banget sih di sini, nggak bebas, bisa jadi dia yang karena kebebasan bentuk. Tapi nah ini menarik nih, gue baru aja ngebahas ini sama cowok gue tadi pagi. Terus cowok gue ngomong gini, iya betul memang karena di iklim demokrasi kekangan itu kemudian tidak hanya dilakukan oleh, misalnya kalau di sana kan negara tuh aktornya yang mengekang. Kalau di negara yang demokratis yang kemudian mengekang bukan hanya negara tuh, jadi banyak yang ngekang sebenarnya. Betul. Iya kan? Tapi follower. benar. Tetangga yang ngehe yang nanya mulu kapan kawin, iya nggak Jess? Iya betul. Ya kan? Nah, misalnya kayak gitu atau yang menyempit ya. Atau ya kayak nggak ngasih izin buat bikin rumah ibadah, ya kan kayak gitu-gitu. Atau ya tadi mempermasalahkan apalah segala macam. Tapi kan tetap aja biar gimana pun lo tahu yang mana yang lebih baik. Exactly. Yang mana yang sebenarnya lu bisa bebas, lu bisa dan lu bisa memperjuangkan sesuatu. Di sana lu udah nggak bisa memperjuangkan, udah mentok duluan dari awal. Di sini lu masih bisa memperjuangkan. Meskipun kalau di sini memperjuangkan sesuatu risikonya dibanting polisi gitu ya. Di Smackdown kan dipeluk kan. Udah dipeluk aja. Kemudian mendekatkan dibikin aman, diberikan keamanan, kan diamankan. Jadi lu kurang baik apa? Lu lagi demo, ya kan? Terus digandeng sama polisi, disuruh cerita, diketikin. BAP. Curhat diketikin. Ya itulah, mungkin itu bedanya ya antara negara yang sedang mendorong ke arah demokrasi dan yang Ine bilang itu yang masih benar-benar totalitarian ya, bukan hanya totalitarian ya. Dan itu gue ingat banget ada satu ini ya, kalau di fotografi itu ada satu foto Tankman ya. Tankman itu ada seorang di lapangan Tiananmen tahun 89. Dia berdiri ngelawan
Barisan tank. Jadi itu menurut gue sih harga sebuah kebebasan tuh di situ. Artinya harganya itu nyawa. Nyawa tuh jadi taruhannya di dalam foto itu yang sangat fenomenal itu. Jadi kalau orang tanpa kebebasan itu mending gak usah jadi orang. Gara-gara orang kan punya pikiran, punya perasaan gitu ya. Disambil ya. Tanpa ada dua hal itu, jadi dia jadi robot dong, bukan jadi manusia. Kalau katanya Mahbub Junaidi. Iya gimana? Maka pada akhirnya kita akan belajar hak asasi sama pentingnya dengan sepiring nasi. Bukan gue yang ngomong, jadi gue nggak sebijak itu. Maksudnya gimana? Ya hak asasi tetap penting. Lu juga nggak bisa makan nasi kalau lu nggak punya hak asasi. Gue yakin barusan penonton langsung mikir, wah ini ending ya, ternyata nggak, masih lanjut. Lu mikir udah selesai. Lu pikir udah selesai belum? Tapi intinya itu, kalau demokrasi memang satu sistem di mana itu adalah satu bentuk kerendahan hati sebenarnya. Bahwa setiap orang tuh mungkin salah. Bahwa setiap orang tuh ada elemen yang nggak penuh gitu, sehingga tempat salahnya dan dosa orang itu kan, sehingga orang tuh bebas untuk ngasih kritik, ngasih masukan. Nah, dengan adanya sistem demokrasi itu memungkinkan adanya lu nggak bener, lu harusnya kayak gini, ada exchange. Tapi kalau di negara-negara totalitarian, kebenaran absolut miliknya si tiran. Exactly. Bukan tiran ya, yang tiran lu. Yang tiran masyarakat ya. Nah, jadi itu perbedaan antara demokrasi dan negara-negara yang Korea Utara misalkan gitu ya. Nggak ada lagi tuh penegak. Saya nggak nyebut nama. Tapi yang nyebut nama. Jadi serius. Korea utaranya Korea. Tapi maksud gue itu satu hal yang gue pelajarin ya. Maksudnya pulang dari sana itu adalah gini. Kita sering kali, terutama mungkin generasi yang enggak, yang misalnya nih taking for granted ya. Itu kemudian taking for granted karena merasa bahwa demokrasi tuh as it is gitu, kayak gue lahir memang udah ada, jadi kayak things are as it is gitu. Padahal apa yang kita punya hari ini nggak cuma-cuma. Kayak mungkin lo kayak tadi gue sempet nanya sama lo gitu kan, Jess, gimana dulu keluarga lo sebelum Inpas itu dicabut, lo ngayain Imlek nggak? Lu bilang lu nggak ingat karena pada tahun 2000 Gus Dur nyabut Inpres, gue masih umur 7 tahun kan. Memori gue belum banyak di saat itu. Cuman yang gue ingat, saya selalu dapat angpau sih gue. Tapi maksud gue kan mungkin yang seumuran lo dan di bawah lo mungkin ngerasa kayak ya udah Imlek itu emang udah ada gitu. Tapi nggak pernah tahu bahwa sebelumnya bahwa itu ada perjuangan gitu, bahwa apa yang kita miliki. Jadi kalau hari ini nih misalnya nih ada kelompok-kelompok yang gue pernah beberapa kali lihat meme, kelompok-kelompok yang kemudian mendemo demokrasi terus bilang demokrasi togut. Woi, lu bisa demo ngangkat itu papan tulisannya demokrasi togut aja kan ada demokrasi, tau gak lo? Lu kagak bisa kalau itu negara tiran, lu gak bisa. Gak bisa. Terus lu habis itu bisa demokrasi togut. Tolong. Itu sama ironinya dengan orang demo bawa papan tulisannya jangan lagi ada demo di negara ini. Tapi dia lagi demo. Itu logikanya. Oke lah, asik banget ya. Waduh, thank you Nay. Kue keranjang, kue lapis legitnya. Betul. Cakep. Gue pikir lu mau ini bantu. Kue keranjang, kue lapis legit. Apa gitu? Terus kue keranjang, kue lapis legit. Kue keranjang, kue lapis legit. Iya. Ya kan? Masih bujang. Apa? Jangan. Masih bujang makanya legit ya. Thank you. Oke. Itu gua angpaunya. Bye. Kirim ke sini.